Lawa anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan lagi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, kata Nabi, kullu amal ibni adama yudha'aful hasanatu asyru amsalha ila sab'i mi'ati dhi'fin. Dikatakan lagi, disabdakan lagi oleh Nabi, kullu amal ibni adama, setiap amal kebaikan anak Adam, setiap amal kebaikan anak Adam itu yudha'aful hasanatu, dilipat gandakan kebaikannya, dilipat gandakan balasan kebaikannya, dilipat gandakan balasan kebaikannya, asyru amsalihha, 10 perumpamaannya ya. Satu amal kebaikan diperbuat oleh anak Adam, oleh anak manusia, itu dilipat gandakan menjadi 10 ila sab'i mi'ati dhi'fin, sampai kepada 700 kali lipat, 700 balasan. Nah ini Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, kata Nabi gini, Allah berfirman, illa shauma, kecuali puasa ya. Amal manusia itu satu dibalas 10 sampai 700. Kata Allah, kecuali puasa, illa shauma, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bihi, maka bahwasanya puasa itu milikku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalasnya. Itu ini perkaranya, aku yang akan membalasnya, kata Allah. Yada'u syahwatahu, yada'u syahwatahu, orang yang puasa ia tinggalkan syahwatnya, wa ta'amahu, dan makanannya ia tinggalkan syahwat dan makanannya, min ajli, karena aku, kata Allah. Ya jelas kita nggak makan nggak minum dari pagi, nggak hubungan badan dengan istri, itu karena Allah ya. Nah karena lantaran karena Allah, Allah bangga, sehingga apa, urusan puasa aku yang akan membalasnya, karena aku yang tahu. Ini nggak dicatat sama malaikat tuh itu ya. Jadi ginilah maksudnya, gini, amal yang dicatat oleh malaikat nih, malaikat apa siapa namanya nih, yang suka bawa amal kita, ngelaporin amal kita tuh ya, itu dia ngelaporin amal kita yang zohir-zohir aja tuh ya, yang zohir-zohir dilaporin sama dia. Nah yang sifatnya khawatir, yang tersirat dalam hati, niat dan lain sebagainya, itu nggak ada catatannya sama dia, nggak tahu dia nggak tahu tuh ya. Jadi semua amal yang dilaporin itu yang zohir-zohir, yang kelihatan-kelihatan, sholat itu, zakat, sedekah, kelihatan ya. Tapi kalau yang sifatnya bangsa hati ya, yang ada dalam hati seperti niat, termasuk puasa, itu dia nggak tahu, nggak bisa nyatet ya. Makanya ada nanti orang di akhirat itu amalnya nggak ada sama sekali ya. Amal sholatnya nggak ada, amal yang lain-lain nggak ada, amal sedekahnya nggak ada, diperiksa di mana aja nggak ketemu. Akhirnya kata Allah, oh malaikat, coba lihat tuh black tuh dalam hatinya, coba ada nggak tuh di dalam. Begitu di black ada apa, niat, dia pernah berbuat apa, niat bagus cuman nggak kesampaian, akhirnya udah itu aja dah, udah masukin ke surga, itu cuman itu doang itu. Nah di sini akhirnya apa, ada istilah niatul mukmin khairun min amalihi, niatnya orang mukmin lebih baik daripada amalnya. Kenapa? Niatnya kagak kesampaian ya. Lah niat kalau kagak kesampaian kan apa bahasanya, ya sasat, kata kita mah percuma. Enggak percuma juga karena niatnya baik gitu ya. Iya, karena niatnya baik tetap dapat tulisan pahala. Niat baik ya, niat baik gak dikerjain dapat pahala, apa pahala niatnya itu dapat satu. Niat baik terus dia kerjain dapat pahala dua, pahala dia kerjain satu, pahala niat baiknya satu, jadi dua. Nah itu disebut apa, niatul mukmin khairun min amalihi, niatnya orang mukmin lebih baik daripada amalnya. Maksudnya apa, ada orang niat kagak kesampaian dikerjain, akhirnya tetap jadi apa, lebih baik. Karena dulu ada orang
Ya. Kata Nabi begini, siapa orang yang bikin sumur, waktu Nabi hijrah ke Madinah itu kan nggak ada sumur, jadi Nabi membangun Masjid Nabawi, kemudian di sekitar situ Nabi bangun pasar, itu nggak ada yang punya sumur itu. Nah, akhirnya Nabi bilang begini, siapa orang yang bisa bikin sumur, pahalanya gede, karena orang mau sholat juga susah, mengambil wudhunya susah. Lah Nabi ini itu sama para sahabat-sahabat, siapa yang bisa bikin sumur nih, gali air sumur, pahalanya luar biasa. Kan orang apa, minum dari situ, kemudian ambil wudhunya dari situ, orang sepasar semua nanti dari situ. Adalah sahabat tuh niat, ya, dia niat dia pengen bangun, keduluan sama orang Yahudi ceritanya itu, karena keduluan kan nggak kesampaian. Akhirnya apa, yaitu niatnya orang mukmin lebih baik dari amalnya karena keduluan. Akhirnya yang punya orang Yahudi untung banyak, karena orang yang ngambil dari situ bayar. Lah orang sepasar bayangin, belum yang di pasar buat minum, buat MCK, belum lagi yang buat sholat orang-orang Islam. Nah, Nabi akhirnya adain lagi, gimana caranya nih, nah, suruh bayarin tuh sumurnya. Orang Yahudi kagak mau sumurnya dibayar, pinter aja, kalau lu bayar duit gua habis, gua nerima kalau umpamanya 20 juta ya habis kan segitu, itu sumur gak habis-habis airnya. Nah, gitu. Orang Yahudi nggak mau, dia dibeli nggak mau sumurnya. Ada sahabat yang berani tuh beli aja, Yahudi nggak mau beli, akhirnya tetap punya dia. Tapi lama-lama dia masuk Islam, rapi, udah beres. Tuh dari situ ada sumur tuh di Madinah, begitu ceritanya. Sehingga ada hadis itu, niyatul mu'min khairun min amalihi. Ini gini modelnya ya. Jadi salah satu termasuk keutamaan puasa adalah ya gini, bulan Ramadan itu Allah ngomong langsung, kullu amal ibni adama yudha'aful hasanatu asyru amsalihha. Setiap amal, satu amal kebaikan anak Adam itu dilipat gandakan pahalanya menjadi 10 perumpamaannya. Ya, 10 sampai ila apa? Sab'i mi'ati dhi'fin, sampai kepada 700 kali lipat. Banyaknya luar biasa itu. Ya. Lah 700 kali lipat itu ada dasar dalilnya. Ini Nabi, Allah ngomong begini disampaikan oleh Rasulullah. Ya, Nabi juga dalam kesempatan lain di Al-Quran juga ada apa bahasanya, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa orang yang berbuat satu kebaikan maka baginya 10 kebaikan yang sama. Ya kan gitu tuh, ini satu dibalas 10 pahala. Kemudian kalau satu sampai dibalas 700, itu alladzina yunfikuna amwalahum fisabilillahi, orang-orang yang menafkahkan, membelanjakan hartanya di jalan Allah. Kata Allah apa? Kama salihabbatin, itu seperti satu biji apa? Satu biji ditanam. Kama salihabbatin fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Seperti satu biji ditanam, tumbuhlah itu 7 tangkai. Ya. Satu biji ditanam, tumbuh tuh tumbuhan, dia punya 7 tangkai itu ya. Lah setiap tangkainya punya 100 biji ya. Setiap tangkainya punya 100. Kalau satu tangkainya 100 biji tumbuh, kali 7 jadi berapa? Kan 700. Nah ada dasarnya gitu. Amal satu kebaikan dibalas 1 jadi 10, sampai 1 jadi 700 ya, kebaikan itu dibalas. Luar biasa banyaknya ya, luar biasa banyaknya. Ini dalam riwayat lain Nabi ngomong nih, apa kata Nabi? Ya Rabbi zidni, wahai Tuhanku tambahin lagi. Kalau Nabi begitu, saking sayangnya dia mau umatnya gimana. Itu amal-amal kebaikan balasannya 1 sampai 1 dibalas 2 ada gitu. 1 dibalas 10 dibalas sampai 700. Lah udah sampai 700, satu amal kebaikan dibalas 700, Nabi tetap ngomong, minta kepada Allah, ya Rabbi zidni, wahai Allah tambahkan lagi. Ini buat umat saya nih, bukan apa-apa begini.
umatnya Nabi Muhammad nih, kita selaku umatnya bisa jadi apa, kebaikan sama dosa yang kita perbuat banyakkan dosanya setiap hari nih. Bisa jadi amal kebaikan yang kita perbuat sama maksiat banyakkan maksiatnya. Tapi kalau ada satu ya, umpama ada satu amal balasannya banyak, kan bisa nutupin dosa-dosa kita nih. Bisa ketutup dosa-dosa kita dengan amal yang sedikit balasannya begitu banyak. Nah tujuannya begitu. Makanya kata Nabi, ya Rabbi zidni, ya Allah tambahkan saya lagi, tambahkan lagi buat saya. Udah satu amal kebaikan. Sehingga ada hadis begini, man tasaddaqa bitamrin. Ya, ada hadis ini. Man tasaddaqa bitamrin yajidu thawabuha. Yajidu thawabaha. Siapa orang yang bersedekah dengan satu, siapa orang yang sedekah dengan satu kurma ya, satu butir kurma, kemudian ia dapati balasan pahalanya, yajidu thawabaha yaumil qiyamati apa? Misla jabalin fi mizanihi. Ia dapati nanti di akhir balasannya itu seumpama apa? Seumpama gunung. Sedekah satu butir korma tapi balasannya segunung pahalanya. Ini artinya apa? Gambaran bahwasanya sekecil apapun urusan pahala urusan Allah gitu. Apalagi puasa. Nah terakhir ini nih Allah ngomongnya dalam redaksi puasa. Nah terakhir begini, kalau satu dibalas 10 pahala, satu kebaikan dibalas 10 sampai 700. Nabi ngomong lagi kepada Allah, ya Rabbi zidni, ya Allah tambahkan lagi ke saya. Nah dalam kesempatan lagi Allah ngomong lagi itu. Apa kata Allah? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya apa? Innama yuwaffas sabiruna, orang-orang yang bersabar itu akan diberikan balasan pahalanya bighairi hisab, tanpa batas, tanpa hitungan. Kalau udah tanpa batas sampai hitungan, manusia nggak akan ada yang tahu kecuali Allah. Nah terakhir ya, Nabi minta supaya ditambahkan lagi pahalanya, ternyata kuncinya ada di sabar. Udah pokoknya lu belajar sabar. Kalau lu sabar, kata Allah, itu balasannya luar biasa, kagak kehitung. Nah di sini konteksnya puasa. Ternyata Nabi ngomong lagi dalam kesempatan lain, as-sabru nisful iman, as-saumu nisfus sabri. Puasa itu separuh dari kesabaran. Jadi satu-satunya cara agar manusia bisa mendapatkan kesabaran dalam dirinya, caranya satu-satunya dengan cara puasa, nggak ada lagi. Nah dengan cara puasa terdidiklah kesabaran dalam diri kita. Dari sabar itu pahalanya nggak ada batasnya akhirnya. Makanya Allah bilang begitu ya, pahala dibalas 1 jadi 10 sampai pada 700 kecuali puasa. Kenapa? Fa innahu li wa ana ajzibihi, karena puasa ada milikku dan aku yang akan membalasnya. Lah bagaimana? Ya da'u syahwata wa ta'amahu min ajli. Orang yang berpuasa ia tinggalkan makan dan minumnya karena aku. Ternyata apa? Dalam puasa itu ada apa? Konsep kesabaran, dididik kesabaran dalam dirinya. Setelah ada kesabaran dalam dirinya, itulah sehingga Allah berikan pahala tanpa batas. Nah, itu dari situ asalnya ya gitu. Udah setelah dikata gitu Nabi nggak minta lagi, ya kuncinya sabar. Tapi kayak apa? Emang juga biasanya orang kalau lapar ada kurang sabar, itu masalahnya. Mau berantem mulu, mau emosi aja karena perutnya lapar. Singa kalau lapar aja anak aja makan, saking apa ya, ketemu makanan udah siang. Orang kalau kagak sabar begitu emosian ya. Kalau emosian itu nanti rusak betul pahala puasa kita. Itu jagainnya agak repot ya, agak repot ya. Lawaqala sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyanu. Kata Nabi, sesungguhnya di dalam surga itu ada pintu, yuqalu dikatakan lahu baginya ar-rayyanu, rayyan. Ada surga namanya ar-rayyan, pintu surga maksudnya ya.
Di dalam surga itu ada pintu namanya Ar-Rayyan. Berarti ada klaster lagi ya. Ada klaster namanya Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah. Yadkhulu masuk minhu ke Rayyan itu as-shaimuna, orang-orang yang puasa nanti masuk ke situ masuknya. Surga itu klaster Rayyan. Yaumul qiyamati, di hari kiamat. La yadkhulu ma'ahum ahadu ghairihim. Tidak ada seorang yang masuk, satu pun orang yang masuk orang lain masuk bersama dengan orang-orang yang puasa. La yadkhulu, tidak masuk ma'ahum, bersama orang yang puasa. Ma'ahum ahadu ghairihim, salah seorang atau orang lain ya, orang lain selain shaimun. Jadi nggak ada orang lain yang masuk ke situ orang kecuali orang yang puasa. Jadi orang yang ahli puasa ya, bukan Ramadan aja ya, Ramadan semua juga puasa kan. Jadi mas Senin Kemis puasa, Ayaumil Bid puasa, hari-hari terang bulan, awal bulan, setiap awal bulan dia puasa, setiap akhir bulan dia puasa. Kemudian apa, bulan Sya'ban dia puasa hampir 1 bulan kayak Nabi ya. Bulan Rajab dia puasa 10 hari, pertengahan bulan dia puasa lagi, bulan Muharram dia puasa. Terus pokoknya tiap awal bulan ada puasa sunnah 3 hari, pertengahannya 3 hari, akhirnya 3 hari setiap awal bulan tuh. Nah kecuali apa, kecuali Rajab, di bulan Rajab disunahkan puasanya sampai 10 hari ya, di hari pertama, kemudian pertengahan hari, pertengahannya 3 hari di Ayamil Bidnya juga tuh, kemudian apa, hari-hari terang bulan, kemudian akhir bulannya 3 hari juga. Nah ditambah lagi Muharram juga ada begitu ya, sampai yang bilang 10 hari. Yang paling banyak Sya'ban, bulan Rowan. Nah bulan Rowan Rasulullah tuh puasa hampir full kecuali sehari 2 hari Nabi nggak puasa gitu, karena itu bulan pertengahan ya, antara 2 bulan mulia. Dan juga bulan turfa'ul amal, diangkatnya amal. Saya pengen amal saya diangkat, saya dalam keadaan berpuasa kata Nabi. Sehingga apa, lebih-lebihan dari Rajab puasa, Sya'ban lebih-lebihan lagi. Dari cara ngikutin Nabi itu gitu ya. Nah, artinya apa, orang-orang yang istiqomah biasa puasa-puasa sunnah begitu, ditambah lagi Ramadan nanti dia puasa, puasanya benar. Karena ada kalimat wala yatimmus shaum ya, ada kalimat wala yatimu illa bitarkil ma'asi wal jidali. Puasa Ramadan, puasa ya, apapun puasanya, apalagi Ramadan, tidak akan jadi sempurna itu puasa kecuali orang yang puasa itu tinggalkan maksiat dan apa, perselisihan, perdebatan itu ya. Jadi nggak akan sempurna puasa itu, ngaruh nanti ke situ, ngaruh. Karena dalam kesempatan lain juga Nabi ngomong begini, khamsun yuftirna shaim, ada 5 perkara yang batalin puasa kata Nabi. Nah ditafsirin apa, ayyudhibna ajrahu, artinya hilang pahalanya, hilang pahala puasanya. Yang pertama al-kidbu, bohong. Bohong itu apa, rusak puasa. Bahasa Nabi batal puasanya, lah bahasa ulama hilang pahalanya. Orang puasa bohong lagi di mana, biasa ya, itu WA bohong. Cara Nabi ngomong batal puasanya ya, kalau orang tasawuf batal ya. Yang pertama bohong, yang kedua ghibah, ngomongin orang, batal puasa. Yang ketiga namimah, adu domba. Yang keempat wal yaminu, yang keempat sumpah palsu ya, wal yaminu wal apa, al kadzibatu, sumpah dusta. Nah yang kelima wan nadzu bisyahwatin, yang kelima melihat dengan pandangan syahwat. Ini batal kata Nabi, cara tasawuf batal, cara fikih hilang pahalanya. Nah itu 5 perkara dilakukan hilang pahalanya. Artinya jadi apa, jadi sia-sia puasanya. Kalau jadi sia-sia, Nabi ngomong lagi dalam kesempatan yang lain, berapa banyak orang yang puasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali haus dan lapar saja. Di situ ntar posisinya. Nah gitu ya, itu kayak gitu ya.
Itu mesti kita waspada nih. Emang yang jaga itunya yang agak repot ya, jaga itunya yang agak repot itu. Nah ini nanti gini posisinya kata Nabi ya. Nanti di dalam surga itu ada pintu namanya royan, pintu surga. Lah pintu itu hanya dimasuki oleh orang-orang yang puasa. Artinya bukan hanya puasa Ramadan, ahlus shaum, orang yang ahli puasa, yang rajin puasanya, puasa apa aja rajin ya. Nah, itu nanti dia yang masukin. Artinya apa? Setelah mereka masuk, itu nggak ada satupun orang yang masuk situ kecuali dia, rombongan dia aja, yang lain nggak ada. Itu. Tadi jelasinnya begini. Kemudian yuqalu aina shaimun. Di pintu itu nanti ada orang berseru, aina shaimun, mana orang yang ahli puasa di dunia? Waktu hidup di dunia mana orangnya? Aina shaimuna, di mana orang-orang yang puasa? Waktu hidup di dunia rajin puasanya, mana itu orangnya? Akhirnya setelah dipanggil tuh orang-orang yang ahli puasa, fayadkhuluna minhu. Mereka semua masuk ke surga itu, royan itu. La faida dakhala akhirahum ughliqa. Kalau nanti yang paling terakhir masuk, tuh pintu ditutup udah. Ya, ditutup, nggak boleh ada yang masuk situ. Khusus buat ahli puasa. Artinya faida dakhala akhirahum, kalau yang terakhir orang itu udah masuk, yang ahli puasa, ughliqa, ditutup pintu itu udah. Ya. Khusus saja. Ya, kau ngopi, kau ngerokok mah gak masuk situ. Karena khawatir aja, ya cuma orang puasa mulu dia masuknya ke situ. Ya, rombongan tukang puasa itu. La falam yadkhul minhu ahadun, tidak ada seorang pun yang masuk situ kecuali rombongan dia tuh ahli-ahli shaum. Orang-orang yang ahli puasa. Nah, apa? Surganya namanya royan. Klasternya dia itu. Boleh kita masuk sono? Kagak boleh. Saya kan ahli tahajud, beda lagi pintunya. Saya kan ahli zikir, tukang isi gosah, beda lagi pintunya. Itu. Kalau main sana boleh nggak? Main boleh. Tapi kalau pindah ke situ nggak boleh. Gantung amalnya. Ya, nggak bisa. Kalau ketemu bisa. Loh, enak juga di sini loh, ada air petranya. Ya, gue juga ada di sono, kebun-kebunan ya. Iya. Lu masih puasa aja ya? Kagak di sini mah. Kalau masih puasa aja, wah, mana dunia lagi lu? Masih rajin aja. Agak udah aja disuruh makan udah. Suruh makan sepuas-puasnya. Ya. Jadi memang begitu ya. Ada klaster-klasternya tergantung amal kita. Makanya amal kedua ada. Ada yang diistiqomahin apa yang kita punya. Nah gitu. Lawa fi riwayatin, dalam satu riwayat dikatakan inna fil jannati baban yud'ar rayyan. Di dalam satu riwayat dikatakan sesungguhnya di dalam surga itu ada satu pintu yud'ar rayyanu, dipanggil ar-rayyan, disebut yud'a itu dipanggil. Yud'a bihi shaimuna, orang-orang yang puasa dipanggil oleh pintu itu. Ya. Yud'a bihi shaimuna, orang-orang yang puasa dipanggil oleh pintu itu. Man kana minas shaimina dakhalahu. Man kana minas shaimina dakhalahu, siapa orang yang ahli puasa maka dia masuk ke dalamnya. Barang siapa yang berpuasa atau ahli puasa maka dia masuk ke dalamnya. Wa man dakhalahu lam yadma abadan, dan siapa orang yang masuk ke pintu royan itu, surga royan itu, maka dia tidak akan haus, merasa haus selama-lamanya. Karena apa? Karena tadinya waktu di dunia puasa mulu nahan haus. Begitu dia masuk ke situ, dia kagak haus-haus lagi tuh selama-lamanya udah. Kalau kita surganya bukan itu, kagak begitu. Begitu selesai ya, ini dulu tuh ke telaga Kausar, minum tuh air telaga Kausar, baru nggak haus lagi selama-lamanya. Kalau dia enggak masuk situ udah nggak haus lagi selama-lamanya. Jaminannya ada di situ. Kenapa? Karena waktu di dunia sering haus, sering nahan haus, sering nahan lapar, itu ya. Sering nahan makan, akhirnya lambung kena. Ngopi mulu, ngerokok ya udah paru-paru. Di sono nggak ada surga paru-paru. Ingat tuh ya, di sono nggak ada surga, pintunya namanya paru-paru nggak ada.
gitu. Makanya jangan makan mulu, makan ditahan, minum ditahan ya. Ini riwayat lain nih ya, riwayat lain namanya sama, surganya Rayyan, cuma ada tambahan kalimat waman dakhalahu lam yazma falam yadkhul minhu ahadan. Apa? Waman dakhalahu lam yazma abadan. Siapa orang yang masuk ke surga Rayyan itu maka dia tidak akan yazma, zomaun itu haus, tidak akan merasa haus selama-lamanya. Ya, udah jadi jaminannya. Itu karena di dunia dulu sering puasa, sering haus dan lapar. Nah, balasannya itu. Ya. Nah, kemudian apa? Qala alaihissalam. Qala alaihissalam. Ada Nabi inna shaimatu sholli alaihil malaikatu. Idza akala hatta yafragu. Ada indahnya dia. Idza akala, indahnya dibunderin aja. Indahnya salah kalimatnya. Kata Nabi gini, inna shaimatu sholli alaihil malaikatu. Sesungguhnya orang yang berpuasa itu para malaikat membacakan, mendoakan rahmat dan keagungan untuknya. Sesungguhnya orang yang berpuasa itu para malaikat mendoakan rahmat dan kasih sayang ya, rahmat dan kemuliaan kepadanya. Idza akala, ketika dia makan, hatta yafragu, sampai dia selesai. Jadi jangan salah nih, udah buka puasa jaminannya nanti di akhirat ketemu Allah. Ditambah lagi orang yang puasa itu pada waktu berbuka puasa makan, itu makannya aja malaikat doain tuh sampai kita selesai makan. Ngerokok nggak didoain, makanya entar udah rapi buat baru ngerokok dah. Ya, makan doang yang doain, makan minum. Ya. Sampai kita rapi makan, malaikat doain tuh, doain sholawat. Doain sholawat isinya apa? Yaitu rahmat dan keagungan, kasih sayang. Ya. Begitu. Inna shaimatu sholli alaihil malaikatu. Sesungguhnya orang yang puasa itu didoakan sholawat, didoakan rahmat dan keagungan oleh para malaikat. Iza akala, ketika dia makan, hatta yafragu, sampai selesai dia makan. Jadi makannya aja didoain malaikat. Kan hadisnya tadi begini ya. Hadisnya awalnya bahwa Ramadan idza jaa Ramadhanu futihat abwabul jannah. Ketika datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka. Ya. Yang dimaksud pintu surga itu dibuka apa? Ya. Amma taftihu abwabil jannah fa ibaratun an katsiri taati, an taksiri taat. Adapun dibukanya pintu-pintu surga dalam hadis ini ya, maksudnya Ramadan datang pintu surga dibuka itu adalah ibaratun, satu gambaran antaksiri taati, dari banyaknya ketaatan, jenis ketaatan. Itu maksudnya. Apa maksudnya? Tadarus jadi pahala, pahala sunnah jadi wajib, pekerjaan sunnah dibalas pahala wajib, baca Quran, sedekah luar biasa pahalanya, sholat tarawih, qiyamul lail. Sholat tarawih aja udah jadi qiyamul lail, belum lagi sholat tahajud, sholat yang lain dan lain sebagainya, semuanya dilipat gandakan, luar biasa itu. Lah puasanya lebih-lebih lagi, sampai-sampai manusia nggak ada yang tahu berapa nilai pahala yang Allah berikan kepada orang yang puasa. Saking begitu banyaknya bentuk amal ketaatan, saking banyaknya itu yang disebut pintu-pintu surga seakan dibuka gitu. Gambaran saking banyaknya amal ketaatan itu adalah gambaran yang disebut pintu-pintu surga dibuka. Itu maksudnya. Ya kalau sudah dilipat gandakan semua amal ibadah, itu udah pasti pahala udah numpuk lah. Terus numpluk blok semuanya. Gitu. Lu nggak kira-kira. Sehingga seakan-akan tidak ada dosa di situ. Nah kalau sudah tampak tidak ada dosa, orang yang meninggal di hari Ramadan itu nggak ada jaminan kecuali surga udah. Gitu. Bahasanya gitu, dia tidak akan sedikit sekali ya celah dosanya, karena memang puasa itu kan amal yang gak ada bentuknya. Ya. Ente perhatiin coba dah. Puasa hukumnya wajib, bentuknya kayak apa puasa? Ayo dah. Orang kalau megang perut, terus bibirnya pecah pucet tuh dikata puasa, kagak. Orang sakit bakut rumah sakit tuh pada kuning, sama aja kagak puasa itu. Gak ada bedanya bentuknya.
Nah kalau sholat ada bentuknya, ya. Asal orang berdiri juga mulai takbir, dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam, itu bentuknya sholat runtutannya. Orang sedekah ada gambarannya, dia keluarkan uangnya, kemudian apa, dia sedekahin, itu bentuk orang sedekah. Nah makanya apa? Jadi kalau kita melihat zahirnya hadis, memang ketika Ramadan datang pintu-pintu surga dibuka. Zahirnya memang dibuka pintu surga. Tapi kalau yang dimaksud dengan penafsirannya adalah dibukanya pintu-pintu surga itu maksudnya satu gambaran banyaknya bentuk ketaatan kepada Allah. Jadi seakan nggak ada celah itu. Artinya apa? Celah dosa sedikit, karena apa? Ramadan puasa itu ibadah yang jauh dari riya loh. Sulit riaknya dari mana? Gitu. Walaupun dalam konteksnya Imam Ghazali tetap jelasin orang nanti bisa riya dengan apa. Kalau orang tasawuf beda lagi. Dia saking bersihnya dia apa? Dia gambarkan lagi jenis keriaannya supaya terhindar dari itu. Dibalik sama dia orang tasawuf itu. Oleh orang tasawuf itu kalau puasa nggak mau, dia mukanya kuning, pucat, matanya bengul, kurang tidur, banyak zikir, bibirnya pecah-pecah, nggak mau mereka begitu. Tuh riyanya ntar di situ. Gitu. Jadi orang tasawuf itu beda. Kalau dia lagi puasa itu bibirnya dilicin-licinin sama dia. Bibirnya dilicin-licinin, mukanya diseger-segerin, terus rambutnya disisir tuh, diminyakin supaya rapi kayak orang nggak puasa malah. Justru begitu nanti dia terhindar dari riya. Jadi dibalik sama dia. Gitu. Nggak kayak kita. Elah pipi, tiker plastik, ceplakannya ada. Iya, dibagi tiker pandan bentuknya kotak, kayak bendera Kroasia. Oh, tiker plastik kan begaret tuh gitu. Ya, oh tiker pandan ya persis kayak bendera Kroasia pipinya. Ya. Begitu tuh, begitu hindarin gitu ya. Nah, kan orang anggapannya apa? Puasa bibirnya pecah-pecah. Ya, saking pucatnya tuh, matanya celong, rada kuning kelihatannya. Kan orang lihatnya khusyuk banget. Ini orang banyak banget tadarusnya, banyak banget melek malamnya. Agak cukup apa terawih. Qiyamul lailnya tambahin lagi tahajud dan lain sebagainya, wirid tadarus sampai pucat banget, terus dia keluar. Orang kan anggapannya begitu. Anggapan itu jadi riya itu entar. Ya. Ya, coba dikit-dikit ya, dikit-dikit nih amalin. Besok-besok kalau Ramadan kalau keluar yang rapi, yang keren. Kalau orang tasawuf begitu dibalik sama dia. Jadi orang anggapannya nggak puasa, malah makinan dinilai nggak puasa dia makinan seneng. Kenapa? Karena hilang dah tuh semuanya, dibalik sama dia gitu. Nah kalau dipuji ya habis amal gitu ya, supaya nggak ada pujian gituin, klimis-klimisin kalau keluar. Biasa ya bahasanya rambut licinin, keren gitu, keren, terus seger aja gitu. Iya gayanya kan orang coba dah, ada orang bulan puasa seger banget gitu, ngomong biasa aja, ya teriak biasa, wagah banget jalannya. Kan orang mau kagak percaya sih kalau jauh puasa itu mau gosip banget si romannya gitu. Justru itu penyakit itu ya, penyakit orang kuning ya, bibir pecah, mata celong, pucat mukanya, itu penyakit jadinya riya entar. Makanya rubah, segerin. Oh iya, gitu dirubah sama dia, karena itu jadi riya entar. Lah padahal puasa itu jauh sekali dari unsur keriaan, karena nggak bisa ditunjukkan keriaannya. Orang sholat masih bisa riya ya, orang sedekah masih bisa riya, tapi kalau orang puasa jauh dari keriaan. Makanya karena jauh dari unsur keriaan dalam hatinya inilah akhirnya apa? Puasa itu yang punya hak nilai paten itu Allah. Makanya Allah bilang puasa itu milikku, aku akan yang membalasnya. Gitu ya. Nah dari situ ya, semua keterangan mengarah kepada jauh dari unsur keriaan Ramadan itu puasa. Gitu, karena orang nggak ada yang mau dibanggain apa sih? Kayak gua dong nggak makan dari pagi, sama juga kagak makan dari pagi. Gitu, nggak ada, susah, unsur riyanya jauh, beda sama yang lain kan. Nah oleh karena itu ya, ini gambarannya gini, ketika Ramadan datang maka dibukalah pintu-pintu surga. Gambarannya adalah yang dimaksud dibuka pintu surga itu banyaknya amal ketaatan kepada Allah. Seakan-akan saking banyaknya amal ketaatan kagak ada maksiat.
Saking kagak ada maksiat, orang yang mati setelah itu surga balasannya nggak ada lagi. Karena jelas puasa itu takfirul khotiat, dilebur semua dosa-dosa. Orang kalau dosanya dilebur, amalnya dilipat gandakan, apa kagak habis kesalahannya? Apa kagak habis dosanya? Apa kagak numpuk pahalanya? Nah kalau numpuk pahalanya terus dia mati, apa kagak surga balasannya? Nah itu jadi gambaran apa? Gambaran seakan-akan pintu surga dibuka gitu. Kenapa apa? Antaksir taati al-mujibat li fathi abwabil jinan, maksudnya gitu. Pintu-pintu surga yang dimaksud datangnya Ramadan, pintu surga dibuka adalah satu gambaran banyaknya amal ketaatan, di mana banyaknya amal ketaatan itu al-mujibat menetapkan li fathi abwabil jinan, menetapkan terbukanya pintu-pintu surga.